الله زج الغفار لا إله إلا الله الله زج الغفار بشهر ربيع قال بدا نوره الأعلى فيا حبذا بدرا بذاك الحمى يجلى في شهر ربيع قد بدا نوره الأعلى فيا حبذا بدرا بذاك Farufil bilad. Jangan sampai kamu tertipu, jangan sampai menipu kepadamu. Apa itu yang menipu? Taqallubul ladzina kafaru fil bilad, jalan-jalannya orang yang kafir fil bilad, pergi keluar luar negeri. Nih. Jangan kamu tertipu dengan keadaan-keadaan orang-orang yang tidak beriman yang kayaknya enak banget bisa pergi-pergi jalan-jalan keluar negeri. Nah loh, yang sering keluar negeri siapa? Saya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Sampai ada yang punya pesawat pribadi. Nggak apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu tuh mata'un qalil. Mata, kesenangan, qalil yang sedikit. Itu emang ada senengnya kata Allah, tapi dikit. Terus abis itu apa? Ini jalan-jalan, pergi-pergi kemana-mana, cari tempat-tempat yang bagus-bagus. Tapi buat orang yang tidak beriman, buat orang yang tidak beriman, kamu jangan tertipu Muhammad dengan mereka bisa jalan ke sana, jalan ke sini, kayaknya gampang banget. Mereka punya transportasi yang lebih canggih daripada yang kamu punya. Jangan tertipu. Ini subhanallahnya ayat Quran nih ya. Dibaca kapan aja setiap zaman pas. Betul gak? Betul gak? Ini kan rasanya saya waktu baca ayat ini kayak yang ini pantasnya turun zaman ini loh. Pantasnya turun zaman sekarang. Kita lihat orang-orang gampang bener kayaknya. Ini katanya ibu-ibu, kita daftar haji 20 tahun. Orang-orang itu mau pergi ke luar negeri gampang bener. Pagi sarapan di Wina, siang di Paris, malam tidur di London. Dah. Mereka itu kayaknya gampang banget gitu. Sementara kita mau pergi haji, mau pergi umroh, jelas-jelasan ibadah, nggak gampang. Nabung susah bener. Betul nggak? Kurang mulu nolnya. Nol doang sih sebenarnya yang kurang ya. Tapi nggak keterima juga. Mestinya 100.000 boleh nggak 10 juta? Mestinya 100 juta boleh nggak 10 juta? Kurang nol doang atuh. Ya Allah. Kata Allah, jangan tertipu kamu Muhammad dengan orang-orang kafir yang sepertinya kelihatan gampang bener pergi-pergi keluar negeri. Mata'un qalil. Itu emang ada senengnya, tapi senengnya qalil. Dikit senengnya. Kalau senengnya dikit, berarti yang banyak apanya? Susahnya. Habis gitu gimana ya Allah? Tumma ma'wahum jahannam. Siap-siap aja ntar tempat baliknya adalah neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan itu adalah seburuk-buruk tempat nginep. Mau menginap di mana Anda malam ini? Pertanyaannya Traveloka. Oh, kita mau bepergian. Beneran loh ini. Kan begitu tuh.
Jadi baca ayat ini, waduh serem bener. Tsumma ma'wahum jahannam, kata Allah, tempat menginap mereka, tempat balik mereka adalah neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat menginap, seburuk-buruknya tempat berpulang. Na'udzubillah min dzalik. Semua yang jalan-jalan kayak gitu? Enggak dong. Lakinil ladzina taqau, lakin akan tetapi alladzina taqau, orang-orang yang beriman, alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbahum, kepada Tuhan mereka, kepada Allah. Mau yang suka jalan-jalan ataupun yang gak suka jalan-jalan, tapi dengan syarat bertakwa. Teman-teman saya sekalian, dia di Jakarta bertakwa, di Jakarta nutup aurat, pergi ke Bali nutup aurat juga. Betul gak? Dia pergi pengajian pakai abaya, pergi jalan-jalan ke Singapura, ya pakai abaya juga. Saya suka heran tuh sama orang-orang, kalau lagi pergajian, ya ampun, kerudungannya double-double. Tapi giliran pergi jalan-jalan dikit aja, ya Allah, itu kenapa kostumnya bisa beda? Udah langsung lain gitu. Dia kira Tuhan di Jakarta sama di Bali beda apa? Dia kira malaikat raqib atid kalau ke Bali kagak bisa masuk apa? Ya Allah, teman-teman saya sekalian, nggak gitu caranya. Makanya Allah ketika nyebutnya takwa. Takwa, rasa takut kepada Allah yang mencegahmu berbuat hal yang melanggar. Kamu harus kayak gitu, kata Allah. Kalau kamu jadi orang yang bertakwa, kamu mau jalan-jalan, kamu mau di negeri kamu mau ngerjain apa aja, ada Allah terus-terusan dalam hati kamu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, lahum, bagi mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar, ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga tersebut. Terus nuzulam min indillah, itu adalah jamuan dari Allah. Kamu dijamu sama Allah. Di mana dijamunya? Entar di surga. Kamu dijamu. Jadi nggak apa-apa orang-orang yang kafir-kafir di dunia mereka dijamunya. Itu pun Allah bilang, tuh jamuan yang buat mereka qalil, kata Allah, dikit. Tar jamuan buat kalian. Aku persiapkan jamuan yang sangat agung, sangat besar. Dengan syarat, apa tadi syaratnya? Takwa. Nuzulam min indillah, merupakan jamuan dari sisi Allah. Wa ma indallah, dan apa yang ada di sisi Allah khairun, pasti jauh lebih baik daripada jamuan dari siapapun. Yang dari Allah selalu lebih baik daripada apapun. Lil abrar, hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang baik-baik. Orang baik dapat jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billah, dan diantara ahlil kitab, orang-orang sebelum kita ya, zaman dulu, zaman Nabi Muhammad. Nah itu ada orang-orang ahli kitab, ada orang ahli kitab Nasrani, ada orang ahli kitab Yahudi. Orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitabnya Allah, yaitu orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Enggak semuanya jelek, kata Allah. Enggak semuanya jelek. Wa inna min ahlil kitab, ada diantara orang-orang ahli kitab itu may yu'minu billah, orang-orang la may yu'minu billah, ada, pasti ada
orang-orang yang beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan dia pun beriman kepada apa yang turun kepada kalian. Apa yang turun kepada kita? Al-Quran. Mereka gak hanya percaya kepada Alkitab, Injilnya, gak hanya percaya kepada kitab Taurat mereka, akan tetapi ada di antara mereka orang-orang yang percaya juga kepada Al-Quran. Wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Selain daripada mereka juga percaya kepada apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Alkitab, Injil ataupun Taurat. Khasyi'ina lillah. Di antara mereka orang-orang ahli kitab ada orang-orang yang hatinya khusyuk, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La yashtaruna bi ayatillah, mereka enggak akan pernah mau ngejual ayat-ayatnya Allah thamanan qalila, dengan harga yang sangat murah. Mereka enggak mau jual ayat-ayat kitab mereka dengan dunia. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka ada pahala yang sangat amat besar. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah cepat dalam memberikan balasan. Ya ayyuhalladzina amanu, maka wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman ini terdiri dari orang yang memang beriman, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, atau yang asalnya dari ahli kitab kemudian percaya kepada Islam dan mereka pun kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ini kalian jadi orang beriman nih. Nah, orang yang beriman ini kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian orang-orang yang beriman, yang enggak beriman enggak hai. Artinya enggak dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat-ayat Al-Qur'an yang ditujukan secara universal. Biasanya itu ajakan untuk berbuat baik, gitu ya. Perintah untuk baik itu ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Tapi kalau perintahnya itu untuk sesuatu hal yang lebih spesifik, puasa misalnya, itu biasanya Allah Subhanahu wa taala kasih perintah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ini kita semuanya nih lagi mau dapat perintah. Labbaik ya Allah, apa yang kau inginkan? Isbiru, yang sabar ya. Kamu gak bisa jalan-jalan, yang sabar. Kamu gak bisa pergi-pergi ke luar negeri, yang sabar. Kamu gak bisa kayak orang-orang hidupnya gitu, yang bisa makan enak, yang bisa tinggal di rumah-rumah mewah, yang punya kendaraan-kendaraan mewah. Kamu gak begitu, gak apa-apa. Isbiru, yang sabar. Wasabiru, dan sobirlah. Apa tuh sobir? Saling menyabarkan orang lain. Kamu harus sabar dan kamu harus nyabar-nyabarin orang. Kamu harus sabar buat dirimu, wasabiru, dan kamu nyabar-nyabarin orang. Anakmu sabar-sabarin, suamimu sabar-sabarin, tetanggamu sabar-sabarin, teman-temanmu sabar-sabarin. Jangan malah jadi kompor. Jangan dikira ini gak ada perintahnya dari Allah buat kita jangan jadi tukang ngomporin orang. Ada. Isbiru wasabir warabitu, dan saling bersatulah kalian. Jangan bercerai-berai. Kalau bercerai-berai umat Islamnya jadi kalah. Warabitu, saling bersatulah hati kalian. Saling sayang, saling cinta, tebar kasih sayang. Warabitu, tuh, saling nyatuin hati. Wattaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. La'allakum tuflihun. Dengan itu 4 hal kalian kerjakan: sabar, nyabarin orang, bersatu gitu ya, nyatuin hati sama orang, nyatuin hati sama orang lain.
kemudian takwa kepada Allah. Kamu punya 4 ini, la'allakum tuflihun, kalian semua akan jadi hamba yang beruntung. Di mana beruntungnya? Di dunia, sebelum kelak kita akan beruntung di akhirat. Punya 4 ini dalam hidup kamu beruntung sekarang, kamu beruntung nanti, kamu beruntung tahun depan, kamu beruntung taran lagi, kamu beruntung sampai saat kamu mati. Orang kalau punya 4 ini, beruntung dia saat masuk kubur, beruntung dia saat di padang mahsyar, beruntung dia saat hari hisab, sampai beruntung dia saat lewat jembatan sirat, sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Ta'ala. Beruntung tuh punya 4 hal ini. Nah, makanya mudah-mudahan Allah SWT karuniakan keempat hal ini pada diri kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu terjemahannya secara singkat. Kita akan bahas lebih dalam insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Salah satu dari bentuk kesenangan teman-teman saya sekalian, bepergian ke sana, ke sini, sana, ke sini. Senang ya. Dan sebenarnya dalam banyak ayat-ayat yang lain Allah nyuruh kita buat jalan-jalan. Famshu fil ard, kata Allah. Jalanlah kalian di atas muka bumi. Fanzuru, kata Allah SWT, liatin ini, liatin itu. Bahkan Nabi Muhammad juga bilang, janganlah kalian memukul untamu kecuali kepada 3 masjid. Itu kan ya? Artinya kita disuruh melakukan perjalanan-perjalanan dengan unta-unta kita ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ke Masjid Al-Aqsa secara lebih utama, kemudian ke tempat-tempat yang lainnya sesudah 3 masjid tersebut. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka kita lihat, memang yang namanya orang muslim nih sama Allah disuruh jalan-jalan. Bahkan jalan-jalannya menjadi salah satu dari rukun agama kita. Betul nggak? Rukun Islam ada 5. 1, syahadat. Pakai jalan-jalan nggak? Nggak. Sholat pakai jalan-jalan nggak? Nggak. Zakat pakai jalan-jalan? Nggak. Puasa pakai jalan-jalan? Oh, enggak, tidur aja gitu. Yang biasanya jalan juga jadi enggak ya. Dan yang terakhir, pergi haji. Jalan-jalan dong enggak? Jalan-jalan. Itu jalan-jalannya menjadi salah satu dari rukun agama ini. Karenanya kalau ada satu agama menyuruh orangnya buat jalan-jalan, dia adalah agama Islam. Agama Islam sangat memerintahkan orang buat jalan-jalan. Jalan-jalan. Sampai katanya Imam Syafi'i, jalan-jalanlah kalian. Kamu bakal bisa dapetin tambahan-tambahan. Apa itu? 1, dapat tambahan rizki. Orang kalau banyak jalan-jalannya, rizkinya lebih terbuka luas. Kemungkinan mencari rizki lebih banyak lihat-lihat. Gitu kan ya? Kemudian yang paling utamanya, nambah temen. Kan gitu ya? Punya temen di sini, punya temen di sana, punya temen sana lagi gitu. Kemudian nambah apa lagi? Nambah ilmu. Nah, orang kalau pergi kemana-mana bisa nambah ilmu sana, nambah ilmu sini. Nambah apa lagi selain itu? Nambah pengetahuan, nambah pengalaman. Itu suruh sama Imam Al-Syafi'i alaihi ridwanallah. Orang suruh jalan-jalan. Tapi memang masalahnya, jalan-jalan dalam Islam itu lebih kepada jalan-jalannya ruh selain daripada jalan-jalannya kaki. Alhamdulillah. Teman-teman saya sekalian, sekali lagi, jalan-jalannya orang Islam ini yang diperintahkan itu lebih kepada jalan-jalannya akalmu, jalan-jalannya hatimu, daripada jalan-jalannya badan. Kalau kita pergi ke luar negeri, nginepnya di hotel, bareng-barengannya juga cuman sama orang-orang yang teman-teman kita doang, keluarga kita doang. Perginya juga ke tempat-tempat yang kebanyakan turis-turis pergi, nggak kenal sama orang-orang di sana, kan begitu ya? Habis itu pulang lagi nggak nambah teman,
nggak nambah ilmu, nggak nambah wawasan, nggak nambah rizki, nggak nambah apa-apa tuh kalau kayak gitu modelnya. Bukan yang seperti itu yang diperintahkan. Kalau jalan, jalan beneran. Yang jalan jangan cuman kaki, teman-teman sekalian. Yang jalan pikiranmu. Nanti kamu akan lihat, kalau kamu banyak jalannya, kamu akan lihat nggak di mana Tuhan tetap satu juga. Namanya Allah. Namanya Allah. Mau kamu pergi kemanapun, yang ngatur alam semesta cuman satu. Namanya Allah. Tuhan yang di Jakarta Allah, yang di London Allah, yang di Australia Allah, yang di mana-mana sama Allah juga. Teman-teman sekalian, nabinya sama, mau di sini mau di sana, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya satu hari ada pergi ke Turki. Gini-gini saya udah pernah loh ke Turki. Nggak kelihatan ya. Pergi nih saya ceritanya ke Turki bulan April. Kamu kalau mau pergi ke Turki, pergilah April. Kenapa gitu? Karena hari ulang tahun saya. Bukan. Kan, sejauh juga ya mengingetin. Jadi Turki bulan April itu musim tulip. Subhanallah, musim tulip itu, bunga tulip hanya ada pada bulan Turki. Saya minum dulu dah, kurang air. Kurang aqua nih ya. Bukan aqua nih. Kurang baba. Jadi bulan April musim tulip. Subhanallah teman-teman sekalian, si tulip itu kalau datang bulan Maret di akhir sekalipun itu nggak ngembang, belum ngembang, masih baru muncul gitu aja. Awal April ngembang, akhir April Jadi kalau kamu pergi awal-awal Mei, udah pada habis, udah pada layu. Jadi cuman ada di bulan April. Kenapa adanya bulan April? Nah ini yang cerita sama saya orang Turki, guide-nya. Dia bilang, kami nih kalau bulan April kami senang karena banyak tulip. Itu teman-teman sekalian, bukan hanya di festival tulip, maksudnya ada memang tempat dipakai buat pameran tulip hidup ya. Tulip hidup sepanjang jalan, semua warna ada semua. Masya Allah. Itu teman-teman sekalian, bukan hanya di sana, di jalan-jalanan semua, di tengah-tengah jalan, depan-depan rumah orang, semua tulip semuanya. Itu indah luar biasa gitu, indah bener. Mereka bilang tulip ini pada bulan April kami menyebutnya sebagai lale zamani. Artinya musim lale. Lale itu tulip. Dia bilang ini diambil dari kata-kata bahasa Arab. Artinya lillah. Dalam bahasa Arab lillah, kebaca di lisan mereka lillah, 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 lela. Jadinya lale zamani. Gitu ya. Artinya lillah zamani. Musim bunga lela. Bunga lela, bunga tulip itu tadi. Dia bilang adanya pada bulan April karena penghormatan Allah terhadap yang lahir di bulan April. Bukan saya. Tenang. Akan tetapi Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad lahir bulan April, teman-teman sekalian. Nabi lahir bulan April tahun 571 Masehi. Jadi
Kalau teman-teman baca sejarahnya Nabi Muhammad alaihissalam, itu Nabi lahir di malam 12 Rabiul Awal, di bulan April tuh ya. Itu bukan musim, belum musimnya bunga semi. Tapi malam hari itu Allah perintahkan kepada seluruh bebungaan di atas muka bumi untuk mekar. Penghormatan kepada Nabi Muhammad. Makanya sampai sekarang kita kalau baca maulid suka tabur-tabur bunga, kan gitu. Suka semprotin minyak wangi, berbau-bau bunga. Kenapa gitu? Memang begitu kok. Kita belajar dari cara Allah menghormati Nabi Muhammad, cara Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan semua bunga bermekaran pada malam lahirnya Nabi Muhammad. Dan sampai dengan sekarang, bulan tersebut, bulan lahirnya Nabi yaitu bulan April, itu adalah musim bunga-bunga bermekaran di mana-mana, terutamanya adalah bunga tulip. Itu bunga tulip emang bunga, bukan tanaman, bukan pohon. Pernah lihat nggak bunga tulip? Itu teman-teman sekalian, emang bunga, dia nggak punya apa-apa. Dia punya batang cuman buat naruh bunga dari tanah tuh. Nggak punya daun, nggak punya ranting, nggak punya pohon, cuman bunga doang atuh. Jadi dia tuh cuman ininya, batangnya, cuman buat pegangannya bunganya doang. Subhanallah. Jadi tulip ini menurut saya satu-satunya bunga yang disebut bunga. Karena yang lain tuh masih bisa disebut pohon, tanaman gitu ya. Kan gitu tuh. Kan tanaman tuh kan punya ranting, punya ini, punya itu gitu. Dia mah nggak ada apa-apanya, nggak ada daunnya, nggak ada apa-apanya, cuman saat keluar gini bunga. Masya Allah. Dan warnanya, kalau lagi belajar warna, berangkatlah pergi ke Turki. Semua warna tulip ada. Dari merah muda terang, merah baby pink, merah beneran, merah marun, merah tua, merah darah, merah semu-semu coklat tuh, apa tuh namanya? Pucia, segala macem tuh. Ada pucia bener ya? Semua ada. Subhanallah, bunga tulip itu semua warna ada. La ilaha illallah, bagus bener. Kuning, semua kuning ada. Belum lagi semua motif ada loh. Ada yang titik-titik, ada yang polos doang gitu. Ya orang belajar motif, belajar warna tuh mesti lihat tulip tuh. Kurang kotak-kotak doang yang saya liatin, belum ada tuh. Polkadot aja ada kayaknya. Luar biasa sekali, indah. Allah kasih kepada kita keindahan. Nah itu teman-teman saya sekalian, kita belajar dari situ. Masya Allah. Turki, di sana kita belajar bagaimana alam memuliakan Nabi besar Muhammad. Namanya, yarhamukillah, nama bunganya bukan Muhammad, jadi Muhammad apa gitu ya, enggak. Nama bunganya lillah. Jadi katanya yang cerita, dia bilang ini adalah bunga lillah dari Allah, hanya ada pada bulan April sebagai persembahan Allah kepada Nabi Muhammad. Dari tulip di Turki saya belajar tentang segitiga cinta antara Allah dan Nabi Muhammad, antara Nabi Muhammad dan kita umatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Jadi teman-teman saya sekalian, masalahnya bukan asal jalan-jalan, otakmu mesti dipakai. Masalahnya bukan sekedar pergi kemana-kemana, tapi kamu lihat, kamu pelajari, kamu perhatikan. Untuk kamu bisa ngerti bahwa nggak di mana Allah jualah sang Tuhan pengatur semesta. Maka nggak di mana jangan pernah tinggalin Allah. Jangan pernah tinggalin Allah.
Yang namanya sholat tetap harus nomor 2 sesudah syahadat. Yang itu ya. Kalau saya bilang nomor 1, nomor 2 saja sholat. Oke lah. Ya. Nomor 1 sholat. Nomor 1 syahadat. Nomor 2 sholat. Nomor 3 apa? Persatuan Indonesia. Kan? Ya Allah. Jadi teman-teman saya sekalian, bepergianlah. Tapi masalahnya bukan hanya sekedar bepergiannya badan, bukan hanya sekedar bepergiannya kaki, tapi bepergiannya ruh, bepergiannya akal, bepergiannya hati untuk bisa lihat sana, lihat sini dan menemukan Allah Subhanahu wa taala. Dan berjumpa dengan keagungan Allah dan menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya masuk ke Blue Mosque. Benar gak nih ngomongnya? Masjid Biru. Di mana tuh? Di Istanbul. Pergilah saya ke sana. Saya berasa gini nih. Turki nih ya. Enak gitu, seneng. Ahli sunnah wal jamaah. Cuman kok saya belum ngeliat bacaan-bacaan para habaib yang saya kenal ada di sini gitu. Saya rasanya belum lihat gitu. Mungkin memang nggak ada. Saya nggak tahu gitu kan. Saya cuma mikir aja gitu. Saya bilang, nih kunut ada salat di Turki itu subuh pakai kunut. Kemudian lagi ayat Quran banyak dibaca, gitu kan. Berasa gitu. Pergi ke satu negara dengan nuansa ahli sunnah wal jamaah yang terasa kental di sana. Kan seneng ya. Jadi kita berasa ya kayak di negeri kita sendiri gitu. Kayak ya ini memang tempat saya juga gitu kan. Sehingga sekalian, habis itu kemudian saya cuma ngerasa saya kurang ngerasain nuansa habaib, nuansa bacaan-bacaan kita. Teman-teman saudara sekalian, tadi seharusnya kita baca Wirdul Latif kan gitu ya. Nah itu adalah bacaan dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kalau teman-teman datang ke Indonesia nih kan nuansa habaibnya nuansa ajaran habaib, ya. Bukan nuansa habaib kita lihat banyak orang Arab, banyak kalangan habaib, bukan. Kita lihat banyak habaib, banyak syarif, bukan itu, tapi nuansa bacaan habaib gitu. Yang itu terasa di Indonesia. Orang mau pergi haji dibacain apa? Ratib. Ratib itu punyanya siapa? Imamul Haddad. Ada ratib Haddad, ada ratib atas, kan gitu ya. Kalau orang mau hajatan ini apa, kemudian baca maulid, kan gitu. Maulidnya bisa Adia Ulami, bisa Simtudurar, bisa Adibai, kan gitu ya. Itu jadi berasa gitu nuansa-nuansa seperti itu. Nah saya bilang ini yang belum berasa nih, yang belum berasa saya pikir itu adalah nuansa habaib. Saya belum ngerasain di negeri ini. Saya dalam hati aja gitu, dalam hati aja mikir gitu kan. Mudah-mudahan satu hari nanti Turki dimasukin banyak habaib-habaib juga sehingga lebih terasa nuansa bau-bau surganya itu terasa lebih kental lagi gitu. Bau-bau ajaran Nabi kita Muhammad alaihissalam terasa lebih wangi lagi gitu. Masuklah saya ke masjid terbesar di sana ya, namanya Masjid Biru itu, Blue Mosque gitu. Saya masuk teman-teman saya sekalian, di dalamnya lagi ada orang-orang semacam acara gitu, penampilan dari beberapa orang. Waktu saya masuk tuh lagi ada yang baca Quran. Habis selesai baca Quran, kemudian MC-nya bilang, sekarang kita dengarkan sebuah nasyid dari warga daerah apa gitu, sebutin orang Turki juga. Saya nggak nonton acara tersebut karena memang itu di bagian laki-laki ya, sementara saya mau masuk bagian perempuan. Subhanallah, di jalan tersebut saya lagi menuju ke tempat perempuan. Si yang tampil ini kemudian membacakan solawatannya atau makamnya Habib Ali Habsyi dalam Simtudurar. Asyraqal kaunu tihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun yatajaddad
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saya lagi mikir nuansa habaib belum terasa, saya langsung kedengeran bacaannya Habib Ali Habsyi dibacakan di masjid terbesar di kota Turki. Kemanapun kamu pergi, Allah jualah sang penguasa, Nabi Muhammad jualah nabinya. Kemanapun kamu pergi teman-teman sekalian, tenang aja, tenang aja. Nggak di mana, maka nggak usah harus khawatir. Kalau saya pergi ke sana nanti gimana? Tenang aja. Allah kok Tuhannya. Teman-teman sekalian, karena emang demen jalan, jadi macem-macem ya, perginya ke tempat macem-macem, ke negara macem-macem. Saya pergi ke negeri namanya Bromo. Terletak di sebuah negara bagian Pasuruan. Teman-teman sekalian, saya ceritanya nginep nih di Bromo nih, karena mau lihat sunset, matahari terbit. Dan salah ya, mau gaya ngomongnya salah lagi. Tirulah saya, jangan suka gaya kalau ngomong. Matahari terbit. Iya, tulu syams, bahasa Arab aja dah. Kalau saya keliru nggak ketahuan. Saya mau lihat tulu syams, matahari terbit dari atas pegunungan di Bromo. Kabarnya salah satu dari tempat terindah melihat terbitnya matahari. Saya nggak tahu bener enggaknya, tapi yang penting pokoknya saya lihat gitu kan. Jadi teman-teman saya sekalian, ngineplah kita. Udah tanya-tanya, nih kira-kira besok jam berapa kalau mau lihat matahari terbit. Keluar dari hotel jam 3 pagi. Malam itu kita terlambat, jam 3:30 lewat baru jalan. Si supir mobilnya udah marah-marah. Ini nggak bakalan bisa nyampe nih. Udah Pak, tenang aja Pak. Berangkat kita. Beneran. Sampai di sebuah tanjakan mobilnya mandek karena macet. Dia bilang bentaran lagi subuh dan kita terjebak di sini. Udah, Bu, Ibu mau lihat matahari terbit dari sini? Tunggu dulu nih. Saya lihat samping kiri gunung yang dipapras itu loh. Jadi nggak kelihatan apa-apa juga kalau samping kiri. Saya lihat samping kanan tukang jualan Indomie, direbus, pop mie itu ya. Ya ampun, ini masa kita mau menyaksikan matahari terbit di sini? Benar-benar berhenti. 5 menit, 10 menit berhenti. Gimana nih Bu? Pak, ini kalau ke tempat orang-orang yang melihat matahari terbit berapa kilo lagi Pak? Yaudah Ibu jalan aja. Berapa kilo? 4 kilo. Wah, 4 kilo sih nyampe sono matahari terbit juga besok hari. Matahari terbenam ya. 4 kilo lumayan banget kan. Waduh. Atau Ibu naik Gojek. Ya Allah, naik Gojek. Gak ada pilihan. Saya duduk diam. Saya pikir, ya Allah, saya rasa gak semua orang ngelihat matahari terbit ingat kepadamu yang menciptakan matahari. Betul nggak? Yeah. Betul nggak? Yeah. Saya rasa nggak semua loh orang lihat matahari terbit ingat sama Allah. Orang-orang itu loh, apa namanya, hujan turun, gitu ya, gerimis. Katanya ingat pacar. Hujan turun deras, katanya ingat mantan.
Ntar kalau udah banjir baru inget Tuhan. Saya bilang orang, nggak kamu, bukan, nggak kita ya, nggak kita. Kita sih matahari, hujan turun gerimis kita ingat Allah, betul nggak? Kita ingat Rasulullah. Saya mah kalau lihat gerimis ingat Rasul dah. Katanya Nabi Muhammad itu rahmatnya seperti hujan gerimis. Pandangan kasih sayangnya seperti hujan gerimis. Kita kalau udah diliatin Nabi, disayangin sama Nabi, itu kayak kita lagi jalan di gerimis. Kita nggak berasa, tahu-tahu basah semuanya. Tahu-tahu kita kebasahan dengan rahmat dan kasih sayangnya Nabi Muhammad alaihissalam. Itu kayak gitu kan, ngelihat gerimis ingat Allah, ya Allah, ampunanmu ya Allah. Kami berharap seperti gerimis jatuh membasahi seluruh tubuh kami ya Allah. Nggak berasa, nggak bikin kabur, nggak bikin lari, tapi tahu-tahu kemudian kebasahan dengan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, ampunan Allah tuh ada yang jatuhnya kayak gerimis, ada yang jatuhnya kayak hujan lebat. Ada orang yang diampunin sama Allah dosa-dosanya gara-gara ujian berat dalam hidupnya. Sama kayak orang kehujanan, kebasahan, tapi kenanya hujan deras, ngagetin lagi. Kita kalau kena ujian kan ngagetin, betul nggak? Orang yang kita sayangin meninggal, aduh kaget. Kecelakaan, aduh kaget. Pengen kabur kan, pengen lari kan. Sama kayak hujan nih, kita tahu kita kotor, kita perlu hujan buat bersihin kotoran di badan kita, habis nyemplung got masalahnya. Tapi kalau kena hujan, hujannya datang gede banget, kan kabur juga kita. Takut. Kenapa orang kabur dari hujan? Karena datangnya keroyokan. Teman-teman saya sekalian, jadi kan kita lari ya dari hujan gitu. Walaupun kita tahu badan kita kotor gitu, tapi kalau kehujanannya deras kan kita juga nggak enak gitu. Nah ini kita ngarap dari Allah Subhanahu Wa Taala ampunan tuh biar turun kayak gerimis saja gitu. Jadi saya kemudian mikir tuh di tengah jalan di sebuah mobil jeep di negeri Bromo. Saya bilang, ya Allah, saya pengen lihat mataharimu terbit sambil saya dapat mengingatmu, melihat keindahan mataharimu ya Allah. Enggak tiap hari juga bisa lihat matahari terbit, betul nggak? Lagi di Jakarta kan matahari terbit kurang-kurang ya, kealangan polusi. Polusinya udah banyak banget, apalagi orang hujan kayak sekarang nih, Masya Allah. Jadi saya bilang, ya Allah, kasih kepada saya pemandangan terbitnya matahari yang paling indah, di tempat yang paling indah, sebab saya ingin melihat pemandangan matahari indah sambil aku dapat berdecak kagum dengan keagungan ciptaanmu dan keindahan ciptaanmu ya Allah. Itu. Tapi saya juga gak kepengen ya Allah pergi ngeliat mataharinya pakai melanggar syariatmu. Misalnya diboncengin tukang gojek. Melanggar syariat Allah. Ayo yang suka pergi ke pengajian naik gojek. Ayo. Kamu mau ngerjain taat, jangan lewat jalan yang melanggar syariat Allah. Saya mau lihat matahari terbit aja nggak mau kok langgar syariat agama Allah. Masa yang mau ngaji malah pakai ngelanggar aturan agama Allah? Habis gimana dong Ustazah? Cari teman perempuan yang bisa nyetir mobil juga, nyetir motor juga. Cari ojek pangkalan, bilang, bang, abang bonceng sama dia bang. Sama sesama tukang ojek, motornya yang satu gitu pinjem bang, tapi di jalan bareng bang, kali Tihad. Usul yang bagus nggak? Nggak, lupakan. Silakan pikirkan usul-usul yang lain ya, ide-ide yang lain. Baik teman-teman sekalian, akhirnya kemudian saya sih cuma lagi mau cerita aja ya, bahwa nggak di mana, Tuhan itu satu.
Nggak di mana. Allah juga yang ngatur semesta, teman-teman sekalian. Jadi kalau ada apa-apa, mintalah sama Allah. Untuk segala sulitmu, untuk segala harapmu, untuk segala cita-citamu, untuk segala maumu, untuk segala yang kamu nggak kepengenin, semuanya aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Dia mengaturkannya dengan cara yang terbaik. Jadi saya mau ngelihat matahari terbit pada waktunya, tentu saja dikasih yang paling indah, kan Allah yang punya mataharinya, betul nggak? Kita kan nggak bisa ngatur-ngatur gitu. Sehingga sekalian, tapi saya maunya yang nggak mau pakai yang melanggar aturan agama Allah. Habis itu saya baca Fatihah. Fatihah. Gimana nih Ustazah? Turun, saya bilang. Turunlah saya dari jeep tersebut. Begitu saya turun, saya disamperin. Gojek. Perempuan. Saya bilang, tunggu sebentar, kamu bisa bawa kita ke tempat naik ngeliat matahari terbit? Iya. Yang bawa siapa? Saya. Oh ya udah, kalau gitu saya naik deh. Ada yang perempuan lagi nggak? Enggak. Ya salah doa nih, tadi nggak itu kan. Kurang doanya, kurang. Mintanya buat saya doang. Jadi saya lihat yang barengan sama saya. Nggak apa-apa nih. Ya nggak apa-apa ya Ustazah, gimana lagi? Duh, lupa nih. Jadilah saya diantarin sama perempuan tersebut. Dan itu subhanallah teman-teman saya sekalian, sampai dengan kami kembali pulang, masuk mobil itu lagi, tidak saya dapati satupun Gojek perempuan kecuali dia. Tapi kata teman gini, malaikat kali ya Ustazah. Tapi saya udah liatin tuh, kakinya napak, saya bilang. Jadi teman-teman saya sekalian, nggak di mana, Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Nggak di mana. Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Satu hari, wah ini kalau cerita beginian nggak kelar-kelar nih. Cerita pengalaman kehidupan bepergian kemana-mana. Satu hari teman-teman sekalian, Allah izinkan, bihamdillah, alhamdulillahirabbil alamin, saya mendampingi perjalanan ziarah Habib Zain bin Smith Madinah bersama dengan yang mulia istri beliau, Hubabah Maryam almarhumah, yang sudah meninggal dunia berapa tahun yang silam. Jadi saya sekalian, jadilah saya ceritanya hari itu supir, sampingnya Habib Zain, saya pas di belakang Habib Zain, samping saya Hubabah Maryam, kemudian ada sampingnya lagi adik dari Habib Zain bin Smith, Hubabah Aisyun namanya, Hubabah Aisyah. Berangkatlah kita berziarah. Kita berangkat habis subuh, pergi ke beberapa kota, bahkan lintas provinsi, lintas kabupaten lah ya kalau di kita ya, di negeri Yaman. Di Yaman ceritanya. Itu berangkat dari pagi habis subuh. Kan kita belum sarapan, belum apa-apa. Sampai siang, sampai malam, sampai sore. Itu Habib Zain nggak ada kasih kita turun buat makan. Sampai Hubabah itu setengah ngomel sama Habib Zain. Habib Zain, kamu mesti ingat, kau harus ingat Habib Zain, kita nih nggak pergi berdua aja, kita bawa orang juga. Maksudnya bawa saya gitu. Kita nggak turun makan dulu nih kemana gitu, apalagi pas lewatin restoran. Ya Allah, kadang-kadang kan keciuman baunya. Daging goreng enak banget, lewatin doang. Dan itu teman-teman saya sekalian, keajaiban memang ya, subhanallah, keajaiban, karamah yang saya lihat dalam kehidupan saya dengan mata telinga saya sendiri. Ada ternyata hamba-hamba terkasih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari awal naik mobil, saya saksinya, sampai turun lagi di waktu sore, nyampe di waktu malam kami sana, lidahnya tidak berhenti dari zikrullah.
Mungkin kalau saya nggak dengar sendiri dengan telinga saya nggak percaya kali. Tapi ternyata ada. Saya dengerin aja. Habib Zain lagi baca apa sih? Pagi-pagi kan. Abdul Latif, Yasin, Kahfi. Bukan hari Jumat juga. Ini. Terus habis itu zikir la ilaha illallah nih. Enggak tahu tuh berapa ribu, berapa puluh ribu zikiran la ilaha illallah aja kayak enggak kelar-kelar gitu. Sampai nanti kalau udah nyampe ke tempat ziarah, beliau pimpin kita ziarah, baca Yasin apa segala macam, dah tahlil semua, jalan lagi, berangkat lagi. Sepanjang jalan zikir, sepanjang ini zikir. Habib Zain, kalau Hubabah Maryam, setiap kali turun beliau akan nyari orang-orang untuk beliau sedekahkan. Saya bilang ini suami istri, apa enggak surga begitu datang ke negeri akhirat, beliau begitu datang ke negeri akhirat, pastilah surga sangat rindu pada mereka. Saya lihat Habib Zain, Hubabah Maryam, itu adalah tipe orang-orang yang pasti dirindukan surga. Sambil saya ngelihat diri saya sendiri dan pengen muntah, pengen ngeludahin. Dan kamu Halimah, kamu pikir orang seperti kamu dirindukan surga? Cih. Kagak ada pantas-pantasnya. Jadi saya cuman alhamdulillah hari ini saya diizinkan Allah untuk dapat bersama dengan mereka. Ya udah deh, biar ketarik-tarik juga nggak apa-apa. Yang penting bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saya mintanya biar pegangan sama ujung baju juga nggak apa-apa. Pegangan sama ujung rida juga nggak apa-apa. Pokoknya yang penting bisa ikut ke bawah sama mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang satu zikir enggak selesai-selesai. Yang satu yang dicari orang-orang yang enggak mampu untuk beliau bersedekah kepada mereka. Masya Allah, guru surga pastilah sangat rindu kepada mereka itu. Tapi subhanallah kita enggak dikasih makan. Asli aja, lapar bener. Apalagi udah jam-jam 12, jam 1. Sampai Hubabah nggak tahan, minta sama supirnya buat berhenti. Ini supir bingung aja. Berhenti nggak berhenti? Terus ngelihat ada kayak warung gitu kan. Kata Hubabah Maryam, berhenti di sini, berhenti. Kamu berhenti. Akhirnya berhenti juga dia. Babah keluar gitu kan. Masuk lagi. Bawa susu ultra gitu loh. Bawa makanan-makanan kecil-kecil, biskuit gitu. Makanan kecil-kecil. Beliau kasihin kepada saya. Ini Halimah buat ganjel. Maaf ya nak. Saya bilang nggak apa-apa Hubabah. Udah, nggak dikasihnya makan. Sampai datang waktu maghrib. Jadi sekalian, itu daerah-daerah yang kami kunjungi, itu bahkan daerah yang listrik belum masuk. Hari itu kita pergi ke Ahmed, kita pergi ke Huraibah, kita pergi ke daerah-daerah pedalaman tuh ya, pedalaman sana yang masih banyak perempuan-perempuan menggembala kambing naik keledai, yang masih banyak orang nyari-nyari air, ngambil air di sumur. Saya begitu ngelihatnya, kebayang ceritanya Nabi Musa yang ngelihat ada perempuan ngambil air. Nggak inget juga, nggak apa-apa, ntar kapan-kapan saya bacain. Ada di Quran tuh. Ya, anaknya Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Teman-teman sekalian, sampai udah kelar nih, datang maghrib. Begitu datang maghrib, Habib Zain langsung bilang berhenti di masjid situ pas adzan. Berhenti di masjid sini. Berhenti, Habib Zain turun. Saya sama Hubabah turun. Sholat kami jamaah di masjid tersebut. Habib Zain sekalian juga sholat isya, kami diimamin Habib Zain. Habis selesai itu kemudian Habib Zain minta kita masuk ke mobil. Beliau sendiri nggak masuk ke mobil kita, masuk ke mobil beliau kemudian jalan kaki sama salah satu orang di situ. Teman-teman saya sekalian, masuk ke rumahnya disambut, masuk ke rumah orang disambut dengan gegap gempita. Yang punya rumah kemudian cerita sama kami.
Yang punya rumah, yang perempuan, cerita sama saya dan sama Baba Maryam, Habib Zain sama orang itu. Dia bilang tadi malam suami saya mimpi, masaklah besok, ada yang bilangin sembelih kambing besok, akan ada seorang ulama dan kekasih Allah bertandang di rumahmu dan mereka dalam keadaan lapar. Jadi ketika kami datang, gak lama kemudian datang daging panggang, nasinya, sambelnya, nggak pakai terasi, nggak ada terasi, lengkap tuh teman-teman saya sekalian. Masya Allah, luar biasa bener ya, Allah ya, Allah ya. Nggak di mana, Tuhanmu adalah Allah. Nggak di mana, Nabimu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal hatimu selalu bersama dengan Allah, asal hatimu selalu punya rasa cinta sama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah pasti akan berikan kepadamu nuzulan min indillah, jamuan-jamuan terbaik dari sisi Allah. Kamu hanya perlu menjadi orang-orang yang lakinil ladina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulan min indillah. Jadilah bertakwa, disiapkan bagimu jamuan di akhirat sana berupa surga. Di dunia Allah aturkan jalan terbaik bagimu. Allah bilang dalam ayat yang lain, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar atas setiap permasalahannya dan akan dikaruniakan padanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau di Jakarta pakai abaya, begitu nyampe ke Bali kamu kemudian pakai bulunya jin, pakai blue jean, ya, habis itu pakai t-shirt, pakai kaos ketat, tetap pakai kerudung kok Ustazah, tetap pakai kerudung. Kenapa mesti ganti kostum gitu? Pakai sepatu bot gaya, kagak ada pantas-pantasnya kita mah. Udah, nggak usah. Nggak di mana Tuhanmu sama juga, teman-teman saya sekalian. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadilah dirimu yang hambanya Allah, dan pergi kemanapun gak usah takut, sebab dimanapun saja kamu berada, maka semua bumi dan seisinya miliknya Allah Subhanahu. Kalau di sini rapi bener Jakarta, pas giliran jalan-jalan sama cowoknya, carinya di luar kota biar kagak ada yang kenal. Gak ada yang kenal, memang gak ada yang kenal teman-teman sekalian, tapi Allah kenal. Gak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Gak ada yang dengar saat kamu bisik-bisik sama pacar kamu, I love you sayang. Gak ada yang dengar, tapi Allah dengar. Mau berkhianat model apa kamu di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala? Mau curang jenis apa kamu di atas muka buminya Allah? Mau selingkuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara model apa kamu? Dimanapun kamu berada, Allah jualah, Sang Maha Melihat lagi Maha Mendengar. Maka teman-teman saudariku sekalian, tetaplah jadi hamba Allah dimanapun saja kamu berada, insya Allah.
Nah, gitu. Itu katanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar cuma jalan-jalan ke sana kemari tapi nggak inget sama Allah. Kalau kamu cuma sekedar jalan-jalan, beli tiketnya gampang karena kamu tinggal telepon. Bahkan mungkin ada di antara orang-orang itu yang punya pesawat pribadi mau pergi kemanapun, ya nggak? Dibukain semuanya. Maksudnya pintu mobil dibukain, inian semuanya gitu dengan servis-servis yang bintang 5. Teman-teman sekalian saya muliakan. Oke, itu semuanya bisa kamu beli, tapi tetap aja kata Allah Subhanahu wa taala bilang mataun qalil. Seneng, ada senengnya, tapi dikit, aku kasihnya dikit kata Allah. Artinya kalau senengnya dikit, susahnya banyak. Kalau senangnya dikit, susahnya banyak. Tapi kalau orang bertakwa, Allah pasti akan berikan jalan keluar terindah baginya. Gak usah khawatir, Allah pasti akan berikan jalan terindah baginya, asal kita jadi hamba Allah yang bertakwa. Oke teman-teman sekalian, takwa jadikan jalan hidup kita. Takwa jadikan sebagai sesuatu yang harus kita tempuh di kehidupan kita ini. Kamu jadi istri, jadilah istri yang bertakwa. Istri yang gak celelean sama laki-laki yang lain. Istri yang gak cengengesan sama laki-laki yang lain, apalagi jika laki-laki lain tersebut adalah suaminya orang. Saya kemarin baca di truk, nah kan suka jalan-jalan, jadi suka kelihatan truk itu loh. Ada di belakang truk tuh tulisannya gini, jangan ngaku cantik kalau belum pacaran sama suami orang. Ya ampun, ya ampun. Jangan ngaku cantik katanya kalau belum macarin suami orang. Kalau buat macarin suami orang nggak perlu cantik, udah nggak? Perempuan-perempuan jelek pun dirayu aja suami orang ini, ya nggak? Gampang tuh dirayunya tuh, gampang dirayunya teman-teman sekalian. Tapi justru yang benar-benar cantik, dialah pastinya perempuan yang paling bisa menjaga dirinya. Kalau buat sekedar ngerayu suami orang, ya bu ya, nggak perlu cantik, nggak perlu cantik, asal perempuan. Kasih pujian laki-laki, kasih pujian laki-laki. Istri kamu pernah ngomong gak sih sama kamu kalau kamu tuh selalu bisa diandalkan dalam segala keadaan? Kelar. Masalah segede apapun, kalau udah ada kamu pasti kelar semuanya deh. Itu teman-teman saya sekalian, laki-laki kan paling demen digituin, berasa jadi hero. Superhero tuh loh, bukan hero supermarket. Ya Allah. Jadi kalau kamu seorang istri, jadilah istri yang bertakwa. Kalau kamu seorang anak, jadilah anak yang bertakwa. Anak yang bertakwa, jalanin perintah Allah sama orang tua. Jalanin perintah Allah untuk kita berlaku dengan kehidupan kita. Kan gitu ya? Yang jadi jomblo, jadilah jomblo yang bertakwa. Bukan sekedar jomblo happy, jomblo takwa. Ah, kita punya slogan nih sekarang ya. Jomblo takwa, tenang aja. Jadi kalau tanyain misalnya, ini ada yang mau ngajakin kenalan nih sama kamu, sorry ya, saya adalah jomblo takwa. Kalau mau boleh tuh saya kasih nomor telepon ayah saya. Lamar saya mas. Ya teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, jadi siapapun kamu, jadi ibu, jadilah ibu yang bertakwa. Ibu yang model kalau kagak ada yang ngeliat dicubit anaknya, yang bener cubit. Berarti ibu yang tidak bertakwa. Gitu. Ibu sekalian saya muliakan, bayangin ya, sekedar bayangin aja. Kamu lagi ngajakin anak pergi ke mall, supermarket, lagi beli-beli, tau-tau anak kamu yang memang umurnya lagi 4 tahun sedang-sedangnya
ngejatuhin susu situ, tumpah itu susunya. Pegel banget kan. Mana belanjaan udah kita tulis, harganya juga udah gitu jumlahin. Ya Allah, ini anak numpain susu, mau gak mau kan kita mesti bayar. Dia harus sambil ngeliat anak. Pas lagi mau kita jawab, kamu tuh ya ada Ustaz Ali mama saya. Ketemu sama saya di lorong situ, lorongnya supermarket, Carrefour, misal gitu. Kamu mau nyubit? Ustazah, doain anak saya Ustazah. Bandel, tuh numpain susu Ustazah, doain. Ya nak ya. Kira-kira gitu enggak? Kenapa kamu bisa gitu? Yang asalnya mau jewer anak nggak jadi. Kenapa kamu bisa kayak begitu? Karena kamu tahu saya lagi ngeliatin kamu. Wah, ini kalau saya ntar jadi contoh di pengajian nih. Enak saya nih. Gitu kita mikirnya teman-teman saya sekalian. Itu baru saya meliatin aja, teman-teman rasanya nggak enak. Kalau berbuat sesuatu hal yang nggak bagus. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang tahu dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dimanapun dia berada, Allah selalu melihat dia, akan selalu menjaga diri dari apapun yang tidak membuat Allah suka kepadanya. Bakalan bisa jaga diri pasti. Bakal bisa jaga diri teman-teman sekalian. Makanya yang paling penting utama dalam hidup kita ini untuk kita tempuh adalah jalan takwa. Takwalah, selalulah merasa dalam pandangan Allah, yang dengannya kita jalankan perintah Allah, kita tinggalkan larangannya. Insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu. Wasabiru, sabar-sabarin orang lain. Sabar-sabarin orang lain, ini kayak yang saya lagi kerjain nih, bagian dari wasabiru. Saya lagi ngajarin teman-teman buat caranya sabar gimana. Buat lagi nyabar-nyabarin. Kamu lagi dapat hal yang gak enak, gak apa-apa. Sebab insya Allah di kehidupan kita yang sesudah ini kita bakalan enak. Itu kan namanya lagi nyabar-nyabarin, kan begitu ya? Kalau nggak nyabar-nyabarin gimana? Kamu datang nggak enak ya di sini ya? Siap-siap aja. Itu tuh DP dari yang tar di akhirat. Pasti sebabkan perbuatan dosa-dosamu. Nanti habis itu kamu di akhirat lebih lagi siksaannya. Nauzubillah. Nah itu kan namanya nggak nyabarin orang. Jadi teman-teman saya sekalian, kita harus nyabarin orang, bukan bikin takut orang. Jadi kalau kamu jadi ustazah, kalau kamu jadi guru, kalau kamu jadi siapapun, mesti pinter buat nyabar-nyabarin orang. Bahkan gak usah khawatir teman-teman saya sekalian, kamu jadi anak, mesti pinter-pinter nyabar-nyabarin orang tua. Kan gitu. Gak apa-apa kok mah, biasa aja mah, kayak gitu mah. Mama lagi sakit, enggak kok, mama masih cantik. Gak apa-apa mah, apa-apa, mama sakitnya ringan aja kok. Kan Allah juga kasih mama sehat jauh lebih panjang daripada ini. Gitu, digitu-gituin. Jangan yang mama sakit lagi nih mah. Sakit apa lagi mah yang sekarang mah? Wasabiru, kata Allah. Pinter-pinterlah nyabar-nyabarin. Kamu jadi istri, mesti pinter-pinter nyabar-nyabarin suaminya, Bu. Suaminya mesti pinter-pinter disabar-sabarin. Tapi bukan yang kayak gini loh. Suami kita lagi pusing gitu kan, kemudian kita bilangin, kenapa bang? Masalah apa nih bang? Masalah yang itu lagi. Alah bang, basi. Kamu mestinya harus lebih sabar dong. Banyak tuh orang lain yang lebih susah daripada kamu. Itu namanya bukan nyabar-nyabarin, itu namanya ngeselin. Pantes saja suaminya nggak mau cerita kalau ada apa-apa, bukan dapetin solusi, atau yang bikin tambah panik. Jadi kayak gitu bang, terus gimana no bang? Terus kita mesti gimana nih bang?
juga salah teman-teman saya sekalian. Maka jadilah perempuan bijak. Gimana caranya? Yang dekat sama Allah. Orang tuh kalau dekat sama yang maha tahu, dia bakal dibagi tahu apa yang mesti dia lakukan. Orang, teman-teman saya sekalian, orang dekat orang pinter aja jadi pinter. Asisten dokter tuh ngasistenin dokter bertahun-tahun, kemudian dokternya dokter jago. Saya lebih mauan berobat sama dia daripada dokter yang baru-baru lulus yang gak punya pengalaman. Walaupun yang pertama bukan dokter sekalipun, asalkan dia ikutan sama dokter yang jago, dia pasti, dan dianya mau belajar gitu kan. Orang deket sama dokter aja jadi banyak tahu urusan obat, betul? Orang deket sama ustadzah jadi banyak tahu urusan-urusan ilmu agama. Orang deket sama siapapun, deket sama tukang masak, pasti bakalan jadi tahu. Kalau nggak resep masakan, ya makanan yang enak-enak. Kan gitu. Orang deket sama siapapun bakalan pengetahuan itu ngalir gitu teman-teman sekalian. Apalagi orang yang deket sama Sang Maha Tahu. Jangan pernah mau jauh dari Allah. Rugi kita. Rugi beneran dah. Makanya Allah sampai bilang innal insana lafi khusrin. Orang tuh emang beneran bakalan rugi kata Allah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan dia mau berbuat baik. Terus wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Saling memberi nasihat dengan kebenaran, saling memberi nasihat dengan kesabaran, maka saat itu kamu tidak akan menjadi orang yang rugi. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, sabar-sabarin suaminya, sabar-sabarin semua orang. Caranya kalau kita nggak ngerti gimana cara nyabar-nyabarin mereka, yang dekat sama Allah. Yang dekat sama Allah. Kalau kamu dekat sama Allah, lama-lama Allah akan bagi tahu sama kamu apa yang mesti kamu lakukan dalam segala keadaan. Dan berulang kali saya sampaikan padamu, setiap pagi untuk mengerjakan sholat istikharah 2 rakaat, minta bimbingan sama Allah. Ya Allah, bimbing saya ya Allah sepanjang hari ini untuk mengerjakan kebaikan, menuju kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Jauhkan saya dari keburukan, jauhkan saya dari menuju keburukan, jauhkan saya dari diajak kepada keburukan, jauhkan saya dari siapapun yang dapat membawa saya kepada keburukan. Minta mau bimbingan sama Allah. Ya Allah, kasih ilmu yang bermanfaat, kasih pengetahuan tentang-Mu yang bertambah, jadikan saya hamba-Mu yang soleha. Bimbing mata biar ngelihatnya benar, bimbing telinga biar dengarnya benar, bimbing lisan biar ngomongnya benar, bimbing tangan, bimbing kaki biar bergerak dengan benar, bimbing hati biar merasa dengan benar, bimbing pikiran biar berpikir dengan benar. Minta sama Sang Maha Tahu, sebab kita tidak tahu. Sebab kita tidak. Isbiru, sabar kamu. Wasabiru, sabarin orang lain. Warabitu, saling sayang, saling erat, saling bantu membantu. Gitu ya. Jangan egois mikirin apa yang kita mau, tapi belajarlah untuk merenggangkan rasa tersebut. Dan kita berpikir apa yang orang inginkan, apa yang suami kita inginkan, apa yang anak kita inginkan, apa yang orang tua kita inginkan, apa yang saudara kita inginkan, apa yang kita terus. Kalau kamu latih itu dalam kehidupan, nggak lagi mikirin yang kita mau, tapi kita pikirin apa yang orang yang sedang bersama dengan kita itu mau, kita akan jadi hamba-hamba yang denganmu Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan rahmat di atas muka bumi ini. Menjadi bagian dari yang katanya Allah tentang Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami di atas muka bumi ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wasallam. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah seperti yang sudah saya terangkan tadi dari jalan takwa kita, la'allakum tuflihun. Jika itu semuanya kamu lakukan, maka kalian semua akan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan semudah kita membahasnya pada hari ini, Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya, menjadikan jalan takwa sebagai jalan yang kita tempuh di atas muka bumi ini, dimanapun saja kita berada. Allah jualah sang pemilik kita, Allah jualah sang pengatur segalanya. Ala hadini bikuniyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin nabi. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة برحمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمحن والبؤس والضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر لوجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك، وأوزعنا شكر نعمائك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم ارزقنا من العقول أوفارها، ومن الأذهان أصفاها، ومن الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أجزلها، ومن العافية أكملها، من الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Terima kasih segala perhatiannya.